Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Amanah Nafisah, NIM 2320210091 dari kelas C6 HES, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan surat gugatan wan prestasi. Sebelum menjelaskan proses pembuatannya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu surat gugatan. Nah, surat gugatan adalah dokumen resmi yang berisi permintaan seseorang atau penggugat kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan pihak lain atau tergugat. Hal pertama yang harus ada dalam surat gugatan wan prestasi adalah kop surat atau kepala surat dari kantor hukum atau advokat yang mengajukan gugatan tersebut. Kop surat ini sangat penting karena menunjukkan identitas resmi dari pihak yang bertindak sebagai kuasa hukum, sehingga surat tersebut memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Dalam contoh surat ini, kita itu bisa melihat bahwa kop surat yang menyantumkan nama kantor hukum yaitu Nafisah Justice Firm yang beralamat di Desa Troso, RT 3, RW 6, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Nomor handphone yang bisa dihubungi, ada email dan ada akun. Akun e-card itu untuk keperluan persidangan elektronik atau sidang online. Pastikan yang ada di dalam kop surat ini itu jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi karena pengadilan itu akan menggunakannya sebagai informasi untuk keperluan komunikasi resmi selama proses persidangan berlangsung. Nah, yang bagian kedua yaitu ada perihal, terus ada tanggal dan tujuan suratnya. Setelah kop surat, langkah berikutnya yaitu adalah penulisan perihal surat, tanggal pembuatan, dan kepada siapa surat akan ditujukan. Dalam surat ini itu perihal ditulis secara jelas yaitu gugatan wan prestasi. Ini perihal gugatan wan prestasi. Terus yang langsung memberikan informasi kepada pembaca tentang isi dan tujuan surat tersebut. Tanggal pembuatannya, surat juga harus dicantumkan dengan lengkap. Dalam surat ini itu pembuatannya itu di Jepara, terus pada tanggal 18 Maret 2026 yang menunjukkan tempat dan waktu surat tersebut dibuat. Yang tidak kalah penting adalah menyantumkan dengan benar kepada siapa gugatan ini ditunjukkan, yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang. Sebelumnya saya minta maaf terutama kepada Bapak Labib selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Praktek Ekonomi Syariah dan teman-teman semuanya yang menonton video saya ini. Di dalam surat ini itu saya ada kesalahan penulisan atau kurangnya ketelitian saya dalam pembuatan surat gugatan tersebut. Ini itu aslinya itu diberikan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang ya, bukan di Demak. Dalam kasus ini itu surat itu ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang karena pihak tergugat itu berdomisili di wilayah hukum tersebut dan pemilihan pengadilan yang tepat ini sangat krusial karena berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Selanjutnya, ada paragraf pembuka yang menjelaskan identitas lengkap dari advokat dan kuasa hukum yang mengajukan gugatan tersebut. Nah, advokat tersebut itu wajib menyebutkan nama lengkap beserta gelar akademik yang dimilikinya, nama kantor hukum tersebut, alamat kantor hukum,
nomor telepon, dan yang paling penting adalah menyebutkan dasar hukum kewenangannya untuk bertindak mewakili klien, yaitu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah ditandatangani oleh klien dan materai yang cukup. Dalam contoh ini, advokatnya itu bernama saya sendiri, Tuti Amanah Nafisa, SHMH LCRA, yaitu ini gelar sertifikasi, dan menyatakan bahwa ia bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2026. Surat kuasa khusus ini adalah dokumen yang wajib ada dan harus dilampirkan bersama surat gugatan, karena tanpa surat kuasa ini atau surat kuasa yang sah ini, seorang advokat itu tidak bisa memiliki hak hukum untuk mewakili kepentingan kliennya di pengadilan. Nah, setelah itu ada identitas penggugat atau identitas para pihak. Setelah identitas kuasa hukum, kita itu masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu identitas lengkap dari pihak penggugat, yaitu pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Identitas penggugat yang harus ditulis selengkap mungkin dan meliputi ada nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, warga negara, dan alamat tinggal yang lengkap dan jelas. Dan contoh surat ini penggugatnya yaitu Ahmad, seorang wira swasta berusia 34 tahun yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 10 Kabupaten Demak. Kelengkapan identitas ini itu sangat penting karena pengadilan itu perlu memastikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan adalah orang yang tepat dan memiliki kepastian hukum untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara yang bersangkutan. Setelah identitas penggugat, kita juga harus menyantumkan identitas lengkap dari pihak tergugat, yaitu pihak yang dianggap telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Seperti penggugat identitas tergugat juga harus lengkap, meliputi nama, nik, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat. Dalam contoh surat ini itu tergugatnya itu PT Amanah Mulia. Tapi ini tuh saya itu membuat nama sendiri, yaitu Siti Humaidah, yang bertindak selaku direksi PT Amanah Mulia, sehingga perlu juga dicantumkan kapasitas hukumnya sebagai perwakilan perusahaan besar. Dasar hukumnya yaitu Akta nomor 1. Ini nomor 1 tertanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan notaris, mencantumkan kapasitas hukum tergugat. Ini sangat penting terutama jika tergugat adalah seorang yang bertindak mewakili badan hukum seperti perseroan terbatas, karena hal ini menentukan siapa yang secara sah dapat dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban dalam persidangan nanti. Nah, selanjutnya bagian inilah itu bagian yang terpenting dari seluruh surat gugatan, yaitu bagian yang disebut posita atau duduk perkara. Nah, posita adalah uraian fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dari gugatan yang diajukan dan harus ditulis secara kronologis, sistematis, jelas, dan terperinci agar hakim dapat memahami dengan baik apa yang sebenarnya terjadi antara penggugat dan tergugat.
Setiap fakta hukum ditulis dalam poin-poin bernomor yang menggunakan kata bahwa. Ini itu poin-poinnya ada 18. Pokoknya itu banyak ya. Kalau posita itu banyak. Berawal dari bahwa. Contohnya ini. Bahwa di setiap poin yang merupakan konvensi penulisan dokumen hukum di Indonesia. Dalam contoh surat ini, posita itu dimulai dari awal mula terjadinya perjanjian, yaitu pada tanggal 10 Januari 2025. Contohnya ini, poin pertama yaitu bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 Ahmad selaku penggugat melakukan transaksi pembelian emas melalui PT Amanah Mulia. PT Amanah Mulia itu tadi yang diwakili oleh Siti Humaidah itu selaku tergugat. Kemudian isi perjanjian jual beli emas dengan akad murabahah secara rinci. Lalu dilanjutkan dengan fakta bahwa penggugat telah membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah. Kemudian fakta bahwa tergugat itu gagal mengirimkan emas dalam jangka waktu 7 hari yang telah diperjanjikan sebelumnya. Nah, upaya-upaya yang telah dilakukan penggugat untuk menyelesaikan masalah ini itu secara kekeluargaan, seperti menghubungi tergugat, mengirim surat komplain, dan mengirim surat somasi. Hingga akhirnya tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semakin lengkap dan kronologis posita yang dibuat, semakin pula dasar gugatan yang diajukan. Nah, positanya itu dari ini ya, poin 1 ini, dan diawali dengan kata bahwa sampai poin sampai sini positanya, sampai poin ada 18 poin totalnya. Terus yaitu ada uraian dan mengirim surat somasi. Hingga akhirnya tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semakin lengkap dan kronologis posita yang dibuat, semakin pula dasar gugatan yang diajukan. Nah, positanya itu dari ini ya, poin 1 ini, dan diawali dengan kata bahwa sampai poin sampai sini positanya, sampai poin ada 18 poin totalnya. Terus yaitu ada uraian kerugian. Sebelum itu masih lanjut di bagian posita. Ada satu hal yang sangat krusial yang harus diuraikan secara spesifik dan terperinci, yaitu rincian kerugian yang dialami oleh penggugat akibat wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Nah, kerugian ini itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang dapat dihitung secara nyata dalam bentuk uang, seperti dalam contoh kasus ini itu terdiri dari uang muka yang sudah dibayar sebesar 5 juta rupiah. Nah, kerugian akibat kenaikan harga emas sebesar 13 juta rupiah dan biaya komunikasi, transportasi, serta administrasi sebesar 2 juta rupiah. Sehingga total kerugian material adalah
20 juta rupiah. Sementara kerugian imaterialnya adalah kerugian yang tidak terwujud namun tetap nyata dirasakan oleh penggugat, sehingga tekanan psikologis, rasa kecewa, hilangnya kesempatan investasi, dan terganggunya aktivitas sehari-hari yang dalam surat ini ditaksir secara wajar sebesar 5 juta rupiah. Penting untuk selalu mencantumkan rincian kerugian ini jelas dan detail. Mungkin karena hal ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat apabila gugatan dikabulkan. Nah, setelah posita itu ada menguraikan fakta-fakta hukum. Dalam posita itu ada dasar hukum. Surat gugatan yang baik itu juga harus menyertakan dasar hukum atau landasan yuridis yang menjadi pijakan dari gugatan yang diajukan. Dalam kasus wan prestasi ini, dasar hukum yang paling umum atau sering digunakan yaitu pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang pada intinya itu menyatakan bahwa pengganti biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi perikatannya. Dalam contoh surat ini, penggugat dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata tersebut, menyantumkan dasar hukum yang tepat dan relevan, menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan memiliki landasan yuridis yang kuat dan bukan semata-mata didasarkan pada keinginan sepihak saja. Nah, ini itu disebut dengan dasar hukum. Ini dasar hukum. Bagian yang terakhir itu tidak penting juga. Bagian terakhir itu tidak kalah penting, yaitu petitum. Nah, ini petitum. Petitum yaitu bagian yang berisi tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim untuk diputuskan. Petitum harus ditulis secara jelas, tegas, dan terstruktur, karena inilah yang nantinya itu akan menjadi acuan hakim dalam membuat amar putusan. Dalam contoh surat ini, gugatan wan prestasi ini, petitum terdiri dari 6 poin. Yang pertama, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu meminta agar gugatan penggugat, yang pertama itu menyatakan penerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Itu agar gugatan penggugat itu diterima seluruhnya. Yang kedua yaitu menetapkan keabsahan perjanjian jual beli emas yang telah dibuat. Yang ketiga, menetapkan bahwa tindakan tergugat merupakan wan prestasi. Yang keempat yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 25 juta rupiah dengan rincian yang jelas. Setelah ada angka, kita itu harus menulisnya seperti ini. Yang kelima yaitu
menetapkan batas waktu pembayaran paling lambat yaitu 14 hari setelah putusan dijatuhkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Nah, petitum yang baik petitum yang baik itu harus konsisten dengan apa yang telah diuraikan dalam posita sehingga tidak ada kontradiksi antara fakta hukum yang disampaikan dengan tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan. Nah, bagian yang terakhir dari surat gugatan yaitu penutup yang berisi kalimat penutup. Ini kalimat penutup. Kalimat penutup yang sopan dan penghormatan kepada ketua pengadilan diikuti dengan nama kota, tanggal, nama lengkap, dan tanda tangan dari kuasa hukum yang mengajukan gugatan tersebut. Tanda tangan, ini ada tanda tangan saya. Tanda tangan kuasa hukum maksudnya. Tanda tangan itu sangat penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dari advokat yang bersangkutan atas kebenaran isi surat gugatan yang diajukan. Surat gugatan yang tidak ditandatangani atau tidak mencantumkan identitas advokat yang jelas itu dapat dinyatakan tidak sah secara formal dan berpotensi ditolak oleh pengadilan sebelum masuk ke pokok pemeriksaan perkara. Demikian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan surat gugatan wan prestasi. Dapat kita simpulkan bahwa surat gugatan yang baik harus memuat identitas para pihak yang lengkap, posita, dan berdasarkan hukum, serta petitum yang jelas dan tegas. Semua bagian ini saling berkaitan dan menentukan kekuatan hukum dari sebuah gugatan. Demikian video ini saya buat sebagai tugas UTS mata kuliah Praktek Hukum Ekonomi Syariah. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.